Mengidentifikasi informasi melalui peta pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emi Kresna is the best. Emi Kresna is the best. Emi Kresna is the best. Selamat pagi anak kelas 3. Bagaimana kabarnya nak di pagi ini ya? Semoga kalian semua sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita bertemu lagi ya di pelajaran tematik bahasa Indonesia. Awalnya kita akan belajar ya. Kita mulai baru ya, yaitu mulai masuk ke buku pena 3B ya. Anak-anak, tolong ya kalian persiapkan buku pena 3B kalian. Dan tolong kalian buka halaman awal ya, yaitu tema 3 subtema 1, yaitu aneka benda di sekitarku. Anak-anak, pelajaran kita adalah kita coba menuliskan informasi dengan menggunakan peta pikiran atau mind mapping. Baiklah anak-anak, kita mulai. Baiklah anak, sudah dibuka ya? Tolong kalian buka ya buku pena 3B. Dan tolong kalian buka halaman awal ya, yaitu tema 3 subtema 1. Anak-anak, pelajaran kita hari ini kita akan mencari informasi dari teks dengan membuat peta pikiran atau mind mapping. Anak-anak, kita baca dulu ya teks berikut ya. Kalian coba ikuti dari rumah ya. Benda-benda di sekitar kita. Ada berbagai macam benda di sekitar kita, misalnya meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, dan botol minum. Benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Misalnya, ada benda yang berbentuk balok dan bulat. Benda berbentuk balok misalnya kotak pensil, kotak mainan, dan lemari. Benda berbentuk bulat misalnya bola. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada benda yang besar dan kecil, ada juga benda yang berat dan ringan. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Kita dapat menentukan benda besar atau kecil dengan cara mengamati. Setelah itu, benda-benda tersebut dibandingkan sehingga dapat ditentukan benda berukuran lebih besar atau benda berukuran lebih kecil. Selain itu, kita juga dapat menentukan berat dan ringan benda. Berat dan ringan benda dapat ditentukan dengan cara ditimbang. Benda-benda di sekitar kita memiliki warna yang bermacam-macam. Ada benda yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, hitam, dan warna lain. Misalnya, pakaian seragam sekolah, ada pakaian seragam sekolah berwarna merah, ada pakaian seragam berwarna putih, ada juga pakaian seragam berwarna coklat. Dan anak, kita coba ya buat mind mapping atau peta pikiran yang berisi informasi dari teks yang kita baca. Kalian anak, kita coba ya buat peta pikiran atau mind mapping yang berisi informasi dari teks yang kita baca ya. Kita tadi belajar mengenal aneka benda di sekitar kita. Jadi anak, berdasarkan teks yang kita baca bahwa benda-benda di sekitar kita dibagi menjadi 3 kategori ya, yaitu berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Berarti kata kuncinya adalah benda. Kita buat dulu ya, benda.
ada kotaknya anak ya. Kalian bisa dengan lingkaran bisa atau kotak ya. Benda tadi benda dibedakan menjadi 3 kategori anak ya, yaitu berdasarkan apa anak? Bentuk. Betul, bentuk. Yang pertama berdasarkan bentuk, kita berikan tanda kotak ya, bentuk. Kemudian kategori yang kedua berdasarkan ukuran. Nah, kita kotaknya nak ya. Terus kategori yang ketiga benda berdasarkan warna. Ya. Nah, dan jadi benda berdasarkan informasi yang kita baca tadi bahwa dikategorikan menjadi 3 ya, yaitu benda berdasarkan bentuk, yang kedua benda berdasarkan ukuran, yang ketiga benda berdasarkan warna. Kemudian yang berdasarkan bentuk anak-anak ada berapa? Berdasarkan teks yang kita baca ada 2 ya, yaitu benda ada yang bentuknya balok ya, balok. Yang kedua benda yang bentuknya bulat ya. Nih, kategori benda berdasarkan bentuk ada bentuk yang balok, yang kedua bentuknya yang bulat. Nah, kita sudah mencapai 1 kategori benda ya. Sekarang kategori jenis benda yang kedua adalah berdasarkan ukuran. Ada berapa anak? Berdasarkan teks yang kita baca ada 2 ya, yaitu ada yang ukurannya besar ya. Yang kedua ukurannya kecil ya. Ini ya. Kategori benda berdasarkan ukuran ada 2 ya. Ada yang benda berukuran besar, ada yang benda berukuran kecil. Dah. Sekarang kategori benda yang berikutnya adalah berdasarkan warna. Berdasarkan informasi dari teks yang kita baca, jika benda berdasarkan warna ada berapa anak? Ada 8 ya. Kita tuliskan anak ya. Ada 8 kategori benda berdasarkan warna. 4, 5, 6, 7, 8. Warna yang pertama ada warna merah. Warna yang kedua benda yaitu warna kuning. Ya, kuning. Warna ketiga adalah warna hijau. Hijau. Kalian beri tanda kotak ya. Kemudian ada warna biru. Biru. Terus ada juga di warna putih. Putih. Kemudian ada warna coklat. Coklat. Kemudian ada warna hitam. Jadi kalian harus cermat ya menangkap informasi dari teks yang kita baca.
Warna terakhir ada warna lain ya, berdasarkan informasi dalam teks ya. Warna lain berarti warnanya lebih dari satu ya. Warna lain. Ya. Jadi ini ya. Nah, kita sudah membuat mind mapping atau peta pikiran yang berisi informasi dari teks yang kita baca. Anak-anak, jadi benda dibagi menjadi 3 kategori anak ya, yaitu berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Yang berdasarkan bentuk, ada yang benda bentuknya balok, ada juga benda yang bentuknya bulat, itu berdasarkan bentuk. Sekarang berdasarkan ukuran ada 2 ya, ada benda yang berukuran besar, ada benda yang berukuran kecil. Sekarang berdasarkan warna ada 8 ya, itu benda yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, hitam, dan warna lainnya. Jadi anak-anak ya, agar kalian bisa menentukan informasi dari teks, kalian bisa ya membuat peta pikiran berdasarkan teks yang kita baca. Jadi anak-anak, kalau kalian menjumpai pelajaran yang bentuknya bacaan, kalian mau membutuhkan informasi dari bacaan tersebut, kalian bisa ya membuat peta pikiran atau mind mapping. Anak-anak, ini ya, tadi ya kita belajar membuat peta pikiran atau mind mapping. Jadi anak-anak, kalau kalian membutuhkan informasi berdasarkan teks yang kalian baca, kalian bisa ya membuat salah satu alternatif ya dengan membuat mind mapping. Kalian bisa menghafalnya atau mempelajarinya lebih mudah, yaitu berdasarkan informasi yang kalian baca berdasarkan teks kalian ya. Baik anak-anak, untuk kalian bisa memahami ya cara pembuatan mind mapping atau peta pikiran, kalian coba ya, kalian buat peta pikiran atau mind mapping berdasarkan informasi dari bacaan yang ada dalam buku paket, yaitu halaman 17 ya. Tugasnya adalah kalian membuat mind mapping atau peta pikiran yang berdasarkan informasi dari teks yang kalian baca, yaitu berdasarkan buku pena 3B halaman 17 yang judulnya adalah benda dari logam, kaca, dan karet. Nah, kalian buat ya informasi dalam bacaan tersebut ke dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping. Baiklah anak-anak, sekian ya pelajaran payudarinya tentang menuliskan informasi dengan menggunakan peta pikiran atau mind mapping. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.